Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Sumadi selaku dosen pengajar dan Ibu Iin Emi Prastiwi selaku dosen pemateri di kursi Kesya. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan tentang sistem dan prosedur prinsip dari ijarah, qard, serta wadiah. Sebelumnya perkenalkan dahulu, nama saya Eliana Pramuning Tias dengan NIM 2020 SEK 16 dari kursi Kesya kelas A1 dan mahasiswi dari ITB AAS Indonesia. Mari kita ke subbab yang pertama, yaitu tentang ijarah. Ijarah adalah sewa menyewa atau transaksi atas suatu manfaat barang maupun pekerjaan yang dalam tanggungan waktu tertentu dengan upah yang telah diketahui. Sedangkan rukun ijarah sendiri ada 5, yaitu yang pertama adalah adanya orang yang menyewakan atau muajir, yang kedua adanya akad antara penyewa dengan yang menyewakan, dan yang ketiga adanya ijab qabul atau sigot, dan yang keempat adanya upah atau ujroh, dan yang kelima adalah adanya manfaat bagi kedua belah pihak dengan jelas. Sedangkan syarat ijarah sendiri, yang pertama adalah kedua pihak sudah sama-sama dewasa atau balik dan berakal. Yang kedua, tanpa paksaan apapun. Dan yang ketiga, manfaat yang didapatkan harus disampaikan dengan jelas. Yang selanjutnya, barang transaksi harus jelas adanya. Lalu, barang transaksi harus halal. Dan yang terakhir adalah barang transaksi menjadi hak mujar atas izin pemiliknya. Mari kita ke jenis ijarah. Jenis ijarah sendiri ada 2, yaitu ijarah manfaat dan ijarah pekerjaan. Ijarah manfaat itu objek yang disewakan, itu aset tidak bergerak seperti rumah, pakaian, hotel, dan lain-lain. Sedangkan ijarah pekerjaan, objek sewanya berbentuk pekerjaan atau jasa, contohnya menjahit baju, bangunan, atau mengantar paket, dan lain-lain. Sedangkan pembatalan ijarah sendiri ada 4. Yang pertama, barang yang disewakan itu rusak. Yang kedua, objek sewa itu telah hilang atau musnah. Dan yang ketiga, masa sewa telah habis. Dan yang terakhir adalah terjadi uzur salah satu pihak. Mari kita ke subbab yang kedua, yaitu qard. Qard adalah akad pinjaman yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama dalam waktu yang telah disepakati antara keduanya. Sedangkan rukun qard sendiri ada 5, yaitu dari peminjam itu harus balik, berakal, dan tidak mahjur. Sedangkan dari pemberi pinjaman sendiri itu haruslah seorang yang layak bersosial atau berkecukupan. Dan dari perbankan syariah, qard itu adalah fungsi sosial dari lembaga syariah. Dan objek atau barang yang digunakan qard harus dapat diakad salam atau diucapkan. Dan yang terakhir adanya sigot atau ijab qabul harus dibacakan dengan jelas dan dipahami oleh kedua pihak. Sumber pendanaan qard sendiri itu ada 3. Yang pertama, bagian modal dari lembaga keuangan syariah. Dan yang kedua, itu keuntungan dari lembaga keuangan syariah yang telah disisihkan. Dan yang terakhir, sumber dananya berasal dari lembaga lain atau individu yang menyalurkan infaknya melalui lembaga keuangan syariah. Fungsi qard sendiri ada 3. Yang pertama, membantu nasabah yang sedang membutuhkan dana secara mendesak. Dan yang kedua, qard hasan adalah misi sosial dari lembaga syariah. Dan yang terakhir adalah misi sosial itu sendiri yang dapat meningkatkan citra lembaga keuangan syariah di mata masyarakat. Macam-macam qard ada 2. Yang pertama, sosial dan komersial. Akad qard sosial adalah yang berdiri sendirinya, hanya bermaksud sebagai tujuan sosial. Sedangkan qard komersial itu bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Kegunaan qard sendiri dalam perbankan syariah adalah pinjaman tunai dari produk kredit syariah. Dan yang kedua, pinjaman untuk talangan keperluan haji. Dan yang ketiga, pinjaman untuk pengusaha kecil. Dan yang terakhir adalah pinjaman kepada pengurus atau pengusaha kecil. Sedangkan ke subbab terakhir, yaitu tentang wadiah. Wadiah adalah titipan nasabah yang harus dijaga dan dikembalikan dalam sewaktu-waktu apabila nasabah hendak mengambil titipan tersebut.
Jenis wadiah ada dua, yaitu wadiah yad domanah dan wadiah yad amanah. Wadiah yad domanah itu barang titipan dapat digunakan oleh yang dititipi, dapat digunakan manfaatnya. Sedangkan wadiah yad amanah sendiri, barang itu tidak boleh digunakan dan penerima tidak bertanggung jawab atas kerusakan barang tersebut kecuali disebabkan oleh kelalaian si penerima. Sedangkan rukun wadiah sendiri ada 5. Yang pertama, titipannya dapat disimpan, adanya ijab qabul, adanya penitip, orang yang dititipkan, serta barang yang dititipkan. Dan yang keempat, barang titipan tersebut harus halal. Dan yang terakhir adalah barang titipan harus memiliki nilai yang pasti. Syarat wadiah sendiri ada 3. Yang pertama, penitip maupun yang dititipkan harus berakal serta balik. Dan kedua, keduanya harus balik serta mumazis. Dan yang terakhir adalah harta atau barang yang dititipkan itu harus secara fisik. Sedangkan faktor batalnya wadiah sendiri, itu yang pertama adalah meninggalnya orang yang menitipkan maupun yang dititipkan. Yang kedua, adanya pengembalian barang oleh orang yang menitipkan. Dan yang ketiga adalah salah satu pihak berada dalam koma panjang atau tidak berakal. Dan yang keempat, hilangnya kompetensi atau mengalami kebangkrutan. Dan yang terakhir adalah apabila terjadi kepindahan kepemilikan. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.